Di episode kali ini, kita masih membahas nabi-nabi dalam perjalanan bangsa Israel. Kali ini, nabi yang akan kita bahas yaitu Nabi Mika. Mika adalah seorang nabi yang juga merupakan figur utama kitab Mika dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mika dipanggil untuk menjadi seorang nabi pada abad 8 sebelum Masehi. Mika merupakan salah seorang dari yang disebut nabi-nabi kecil. Nama Mika orang Moreshet hanya disebutkan sebanyak 2 kali dalam Alkitab, yakni dalam Yeremia 26 ayat 18 dan Mika 1 ayat 1. Asal muasal. Nama Mika dalam bahasa Ibrani disebut Mikah, kependekan dari nama Mikayah atau Mikayahu yang memiliki arti siapakah seperti Allah. Nabi Mika berasal dari Moreshet yang masuk dalam wilayah Yudea yang jaraknya kurang lebih 25 mil ke arah selatan Yerusalem. Lokasi Moreshet saat ini dikenal dengan sebutan Sefela, yakni suatu area di antara Gunung Hebron dan pantai Laut Tengah. Di zaman Israel kuno, daerah ini menjadi milik pusaka suku Yehuda. Dekat dengan Nabi Yesaya. Nabi Mika diperkirakan hidup pada masa yang sama dengan Amos, Hosea, dan Yesaya. Teristimewa dengan Nabi Yesaya, keduanya memiliki hubungan rohani yang sangat dekat. Kemungkinan Yesaya adalah gurunya. Lokasi pelayanan Nabi Mika. Nabi Mika adalah nabi yang melayani di daerah Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Ketika Israel pecah menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, maka Nabi Mika fokus melayani di daerah selatan. Mika melakukan tugasnya sebagai nabi selama 55 tahun. Di masanya, Yehuda mengalami 3 kali berganti kepemerintahan, yakni di masa Raja Yotam 742 sampai 735 sebelum Masehi, Raja Ahaz 735 sampai 715 sebelum Masehi, dan Raja Hizkia 715 sampai 687 sebelum Masehi. Mirip dengan Nabi Amos yang bernubuat di Israel Utara, maka Mika bernubuat di Israel Selatan. Bencana yang disampaikan oleh Amos kepada Israel Utara juga disampaikan oleh Mika kepada saudaranya. Walau sama-sama menyerukan kabar kehancuran, namun di sisi lain, kabar yang Mika sampaikan mengandung nuansa eskatologis yang kuat tentang masa depan dunia yang indah. Pemberitaan mengenai keadilan sosial yang disuarakan oleh Nabi Amos mempengaruhi pewartaan Yesaya dalam pelayanannya. Sebab ia melihat bahwa korupsi merajalela dalam kehidupan Israel Utara dan Israel Selatan, terutama dilakukan oleh para pemimpin keagamaan. Ada banyak tuan tanah yang menindas orang-orang miskin, penyelewengan hukum, dan ritual peribadatan yang tidak sungguh-sungguh. Ajaran utama Mika. Pembukaan kitab Mika memberikan informasi bahwa Mika menjelaskan firman Tuhan berkenan dengan apa yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Nabi Mika sangat keras mengutuk para pemimpin Yehuda yang korup, nabi-nabi palsu, imam-imam fasik, pedagang-pedagang yang tidak jujur, dan hakim-hakim yang kena suap. Ia menyaksikan ketidakadilan sosial yang terjadi di Yehuda dan memprotes kultus-kultus kepercayaan palsu. Ia memperingatkan orang-orang yang merampas hak dan harta milik orang lain. Ia berkhotbah menentang dosa-dosa ketidakadilan, penindasan para petani dan penduduk desa, keserakahan, kekikiran, kebejatan, dan penyembahan berhala, dan mengingatkan akan dampak yang berat jikalau umat dan pemimpinnya terus bersikeras melakukan kejahatan. Ia juga meramalkan kejatuhan Israel dan ibu kotanya Samaria, Mika 1 ayat 6-7, dan juga kejatuhan Yehuda dan ibu kotanya Yerusalem, Mika 1 ayat 9-16, Mika 3 ayat 9-12. Pewartaan Mika senada dengan Nabi Amos, Hosea, dan Yesaya, bahwa Tuhan akan memakai bangsa asing untuk menghukum Israel yang sudah berdosa. Dari pengajaran Mika, ada 2 sisi keadaan yang hendak ia sampaikan. Pertama, sisi kerusuhan yang akan timbul di Yehuda akibat karakter buruk yang diperlihatkan oleh raja dan rakyat Yehuda dalam waktu yang sangat lama. Kedua, sisi kerukunan yang akan diperlihatkan oleh Allah atas Yehuda dan dunia. Nabi Mika sangat menekankan keadilan, kebenaran, dan moralitas yang benar sebagai watak dari Tuhan. Sehingga, sebagai umat Tuhan, maka sudah sepatutnya lah bangsa Israel juga melakukan keadilan, kebenaran, dan moralitas yang benar. Sebagai umat Tuhan, Israel seharusnya beribadat hanya kepada Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Kanaan.
menulis kitab. Kitab Mika adalah salah satu kitab di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Ditempatkan di urutan ke-6 dalam kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Penulisan kitab Mika diperkirakan terjadi antara tahun 740 sampai 710 sebelum Masehi. Isi kitab Mika terbagi atas 7 pasal. Mika menulis untuk memperingatkan bangsanya akan kepastian hukum ilahi. Ia juga menyebut dosa-dosa yang membangkitkan kemarahan Allah dan meringkas firman nubuat Allah mengenai Samaria dan Yerusalem. Mika 1 ayat 1. Dengan tepat, dia menubuatkan kejatuhan Israel sebelum hal itu terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Kitab ini melestarikan berita nubuat Mika yang serius bagi angkatan terakhir Yehuda sebelum orang Babel datang menyerbu bangsa itu. Kitab ini juga memberikan sumbangan penting kepada seluruh penyataan Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan datang. Penggenapan dalam Perjanjian Baru. Seperti nabi Perjanjian Lama lainnya, Mika melihat melampaui hukuman Allah atas Israel dan Yehuda sampai kedatangan Mesias dan pemerintahannya yang adil di bumi. 700 tahun sebelum penjelmaan Kristus, Mika bernubuat bahwa ia akan lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 1. Matius 2 ayat 4-6 mencatat bahwa para imam dan ahli Taurat mengutip ayat ini sebagai jawaban untuk pertanyaan Herodes mengenai tempat lahirnya Mesias. Mika juga menyatakan bahwa kerajaan Mesias merupakan kerajaan damai, Mika 5 ayat 4, Efesus 2 ayat 14-18, dan bahwa Mesias akan menggembalakan umat Allah dengan benar. Mika 5 ayat 3, Yohanes 10 ayat 1-16, Ibrani 13 ayat 20. Kenyataan bahwa Mika sering mengacu kepada penebusan masa depan menunjukkan bahwa keinginan dan rencana Allah yang abadi bagi umatnya adalah penyelamatan, bukan hukuman. Demikian fakta Alkitab tentang Nabi Mika.